Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fahmi Ferdiansyah, yang kedua ada Ayu Citra Ningrum, yang ketiga ada Ari Armianto, yang keempat ada Anissa Ekayanti, yang kelima ada Mutiara Sani. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Ari Armianto. Oke, baik, di slide 1 ini ada pengertian dari PPh pasal 4 ayat 2. Apa sih PPh pasal 4 ayat 2 itu? Nah, sini penjelasannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang lain. Final di sini artinya adalah pemotongan pajaknya hanya satu kali dalam satu masa tahun pajak. Dan PPh final ini tidak akan dihitung lagi dari seperti tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini ada jenis-jenis PPh final. Yang pertama ada PPh atas bunga, deposito, tabungan, dan diskonto SBI. SBI ini artinya sertifikat Bank Indonesia. Ini tuh kayak surat utang gitu, jawabnya hanya sampai 1 hingga 2 bulan saja. Terus ini yang kedua ada PPh atas dividen ke orang pribadi. Yang ketiga ada PPh atas hadiah undian. Nah itu tuh yang sering dapat hadiah undian itu tuh ada PPh-nya. Ada PPh-nya maksudnya. Jadi jangan senang dulu kalau misalkan dapat undian mobil di sabun ekonomi. Itu ada uangnya lagi itu pasti. Nah di selanjutnya ini ada PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. PPh ini biasanya sih kalau lagi jual beli gitu, misalnya jual beli rumah itu ada PPh-nya lagi nanti. Nah selanjutnya ini ada PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan kontrakan contohnya. Itu ada dari PPh-nya sendiri. Nah selanjutnya ini ada PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang suka bangun-bangun itu tuh, bangun ada PT-PT pembangunan kayak kita seperti itu ada PPh-nya. Selanjutnya ada PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa. Jual-jual saham di bursa tuh itu ada juga PPh-nya. Yang terakhir ini ada PPh atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Di slide selanjutnya ini ada penjelasan dari apa saja sih subjeknya, pemotong pajaknya, wajib pajaknya, dan tarif PPh-nya dari PPh atas bunga, deposito, tabungan, dan diskonto SBI-nya. Di sini subjek pajaknya untuk PPh atas bunga, deposito, tabungan, dan diskonto SBI ini adalah nasabah. Dan untuk pemotong pajaknya ada bank atau Bank Indonesia. Yang ketiga ini objek pajak PPh-nya. Objek PPh-nya ini bunga depositonya, tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI. Untuk tarif PPh-nya 20% dari penghasilan bruto untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Dan juga 20% dari penghasilan bruto atau tarif berdasarkan tax treaty untuk wajib pajak dari luar negeri. Nah, ini ada pengecualian atau yang tidak terkena PPh atas bunga deposito, tabungan, dan diskon SBI. Yang pertama, sepanjang jumlah pokok deposito dan tabungan serta SBI-nya tidak melebihi 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua ada bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank dalam negeri. Yang ketiga ini ada bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana. Kevling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Yang terakhir ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagai berikut. Ada iuran pemberi kerja, kedua iuran peserta, yang ketiga hasil investasi, dan yang keempat pengalian dari dana pensiun lain. Fahmi Ferdiansyah akan melanjutkan materinya. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Yang pertama ada objek pajak, terdiri dari obligasi,
surat utang negara dan bunga obligasi. Yang pertama, obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas surat pembendaharaan negara dan obligasi negara. Yang ketiga, ada bunga obligasi. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, tarif. Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Selanjutnya, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Pemotongan pajak dilakukan oleh penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi. Perusahaan efek, dealer, atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Yang keempat, ada pengecualian. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah: yang pertama, wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf A Undang-Undang PPH. Dan yang kedua, wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Penghasilan bunga obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPH. Selanjutnya, ada pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Yang pertama, objek pajak. Atas penghasilan tertentu dari wajib pajak berupa diskonto, SPN dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, tarif. Besarnya pajak penghasilan atau penghasilan berupa diskonto SPN adalah 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri dari diskonto SPN.
Yang ketiga ada pemotongan pajak. Pemotongan pajak dilakukan oleh penerbit SPN atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar atau diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo, atau perusahaan efek atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. Yang keempat ada pengecualian. Pemotongan pajak tidak dilakukan atas diskonto SPN yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang pertama ada bank yang didirikan atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang dua ada dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Selanjutnya, ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Objek pajaknya, penghasilan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Tarifnya 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Pemotongan pajak dilakukan oleh koperasi. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan pada anggota koperasi orang pribadi wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final tersebut. Baik, saya Ayu Citraningrum akan kembali menjelaskan tentang PPh atas hadiah undian. Nah, yang pertama itu ada subjek pajak. Nah, pasti kalian suka nonton TV kan? Nah, di TV itu suka ada kuis-kuis. Nah, di akhir kuis terkadang suka ada kata-kata selamat Anda memenangkan uang 1 juta rupiah dan pajak ditanggung pemenang. Nah, arti dari kata itu adalah berarti subjek pajaknya itu yang memenangkan hadiah tersebut. Nah, selanjutnya ada pemotong pajak. Siapa sih yang motong pajak tersebut? Nah, pemotongnya itu penyelenggara kuis tersebut atau yang menyelenggara pembagian hadiah tersebut. Terus yang ketiga ada objek pajak. Nah, objek pajaknya ini adalah penghasilan dari hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada tarif PPh. Nah, berapa sih tarifnya yang dikenakan? Nah, tarifnya itu sebesar 25% dari hasil bruto penghasilan hadiah tersebut. Nah, selanjutnya ada PPh atas penjualan saham di Bursa Efek. Yang pertama ada objek pajak. Nah, objek pajak di sini merupakan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan atas penjualan sahamnya di Bursa Efek. Nah, memiliki tarif sebesar 0,1% dari jumlah bruto transaksi penjualannya. Sedangkan penjualan saham pendiri memiliki tarif tambahan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan Bursa Efek di akhir tahun 1996. Nah, berarti kalau pendiri ditambah 0,5% berarti jadinya 0,6% ya. Nah, dan penjual saham ini akan dipotong PPh-nya oleh penyelenggara Bursa Efek. Selanjutnya ada PPh atas dividen, di mana objek pajaknya berupa dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, memiliki tarif sebesar 10% yang dipotong oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen tersebut. Baik, saya Nisa Kayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu sendiri apa sih? Pengertiannya ini, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan,
dan layanan jasa konsultasi pengawasan di pekerjaan. Jadi untuk pengertian jasa konstruksi itu dilihat dari 3 topik ya. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilihat dari yang akan kita rencanakan nanti. Untuk dari pelaksanaan dilihat dari wujud perencanaan yang kita buat sebelumnya. Dan dari pengawasan dilihat dari awal pelaksanaan dan akhir pelaksanaan. Jadi dia akan memantau kegiatan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik atau enggak di pekerjaan konstruksi. Dalam konstruksi ini memiliki objek pajak. Objek pajak dalam usaha jasa konstruksi dikenakan pajak PPh final atau pajak yang bersifat final. Pajak yang dikenakan langsung pada saat wajib pajak penerima penghasilan. Dari objek pajak kita memiliki tarif. Tarifnya itu ada 2%. 2% atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki kualifikasi kecil. 4% atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi atau non-kualifikasi. 3% atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang bisa memiliki kualifikasi menengah atau besar. 4% atas perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa memiliki kualifikasi usaha. 6% perencanaan konstruksi atau pengawasan yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Tadi sebelumnya ada pengertian, ada tarif, ada pemotong. Nah, selanjutnya ini ada pemotong. Pemotongnya itu seperti apa sih? Pemotongnya itu dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Yang kedua, disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa, tapi bukan pemotong jasa. Baik, materi selanjutnya mengenai pajak penghasilan dari pengalihan hak atau tanah dan bangunan. Lihat dari subjek pajak. Subjek pajaknya yakni penjualan atau pihak yang mengalihkan hak selaku penerima penghasilan. Objek pajak. Objek pajak penghasilan dari pengalihan hak atau tanah dan atau bangunan dilihat dari penjualan, tukar-menukar, perjanjian, pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara yang disepakati dengan pihak atau dengan pemerintah. Tarif pajak. Tarif pajak untuk menghitung pajak penghasilan pengalihan hak atau tanah dan bangunan itu seperti pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru terkait pajak penghasilan atau pengalihan hak tanah dan atau bangunan melalui peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atau tanah dan atau bangunan. Tarifnya itu sendiri ada 0% atas pengalihan hak atau tanah dan atau bangunan sebagaimana dalam undang-undang yang mengenai pengadaan tanah dan atau bangunan untuk kepentingan umum seperti kepala daerah, BUMN yang mendapat tugas dari pemerintah, BUD yang mendapat tugas dari kepala daerah. 1% dari nilai bruto atas pengalihan hak atau tanah dan atau bangunan berupa ruang sederhana, rumah susun sederhana dilakukan wajib pajak yang usaha pokoknya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Contohnya seperti orang menjual tanah kepada si pembeli. Nah, dia akan melakukan usaha. Nah, usahanya itu akan diterima oleh customer. Jadi, dia digunakan 1% karena dia menjual tanahnya untuk kepentingan sendiri. Ada tarif 2,5%.
itu dilihat dari nilai bruto atas pengalihan hak atau tanah dan bangunan selain berupa rumah sederhana atau susun sederhana yang dilakukan wajib pajak untuk pokoknya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Contohnya seperti para customer, dia itu sebagai pembeli tanah dan tidak memiliki usaha. Baik, materinya itu ada pemotong pajak. Dilihat dari pembeli atau pihak yang menerima pengalihan hak. Baik, materi selanjutnya mengenai pengecualian tidak terkena PPh atas pengalihan tanah dan atau bangunan. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara atau garis keturunan lurus atau satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atau tanah dan atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, harus ada surat keterangan bebas. Yang ketiga, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan, atau pengalihan hak atau tanah dan atau bangunan berhubungan dengan pewarisan. Saya Mutiara Sani akan melanjutkan slide berikutnya yang membahas tentang PPh atas penyewaan tanah dan bangunan. Yang pertama, saya akan menjelaskan subjek pajak. Subjek pajak dalam penyewaan atas tanah dan bangunan ini adalah orang yang menyewakan. Yang kedua ada objek pajak. Objek pajaknya ini adalah penghasilan yang didapat dari hasil menyewakan bangunan atau tanah tersebut. Yang ketiga ada tarif pajak. Tarif pajaknya ini yaitu 10% dari bruto hasil penyewaan. Pihak pemotongnya adalah pihak yang menyewa tanah atau bangunan tersebut, dan pihak yang menyetornya adalah orang yang menyewakan tanah atau bangunan tersebut. Slide selanjutnya ada contoh soal yang membahas tentang bunga deposito. Contohnya adalah pada tanggal 1 Januari, Siska menyimpan uang di bank berupa deposito sebesar 100 juta dengan tarif suku bunga 12% per tahun. Setiap bulannya Siska menerima uang atas bunga sebesar 1 juta. Cara menghitung PPh-nya yaitu 20% dikali dengan 1 juta tersebut. Hasilnya 200.000. Nah, dari 1 juta ini dikurangin sama 200.000 dari PPh terutang sama dengan 800.000. Jadi 800.000 ini yang bakal diterima sama Siska atas bunganya tersebut. Soal berikutnya yaitu membahas tentang diskonto sertifikat Bank Indonesia. Contoh soalnya yaitu pada tahun 2015 Tuan Jody membeli surat berharga di Bank Indonesia sebesar 20 juta. Pada tahun 2017 Tuan Jody menjual surat berharga tersebut sebesar 22 juta. Nah, 20 jutanya ini dikurangi 22 juta kan hasilnya 2 juta. Nah, 2 jutanya ini termasuk nilai bruto. Nah, 2 jutanya ini yang bakal dihitung dalam PPh-nya. Jadi 20% dikali 2 juta jadi 400.000. Di slide 19 ini ada contoh soal bunga obligasi dan kupon. Soalnya PT Slamet pada 1 Juli 2005 menerbitkan obligasi dengan kupon yang jangka waktunya 5 tahun dengan nominalnya 10 juta dengan bunga 12% per tahun dan jatuh temponya di 31 Desember. Saat penerbitan pertama, PT Stan atau investor ini membeli 10 lembar obligasi. Pertanyaan, hitunglah bunga dan PPh final yang terutang oleh PT Stan pada saat jatuh tempo bunga 1 tahun. Jawabannya, kita cari bunganya dulu. 12% kita masukkan dari bunga tetapnya
dikalikan dengan 10 juta yang nominal tadi uangnya, kemudian dikalikan lagi 10 lembar dari dibeli oleh Katestan, kemudian dikalikan lagi 5 tahun karena jangka waktunya itu 5 tahun, jadi sama dengan 60 juta. Kemudian hitung PPh finalnya 20% dikali dengan hasil tadi bunga 60 juta, jadi hasilnya 12 juta. Contoh soal tentang penghasilan atas hadiah undian. PT Dita dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai sebesar 100 juta rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Dita adalah 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta rupiah. Ada contoh soal tentang penjualan saham di Bursa Efek. Nah, diketahui minimal pembeliannya itu harus 500 lembar atau 1 slot ya. Terus dihargai oleh perusahaan Arta itu per lembarnya 100. Berarti dana yang dibutuhkan minimal 50.000 karena 100 dikali 500 sama dengan 50.000 ya. Nah, mendapatkan bruto sebesar 20.000. Nah, karena tadi penjualan saham di Bursa Efek itu memiliki tarif 0,1%, berarti kita harus memakai tarif tersebut, yaitu 0,1% dikali dengan 20.000 sama dengan 20. Contoh soal atas sewa tanah atau bangunan. PT Sejahtera menyewa sebuah ruko dari Tuan Wijaya untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa sebesar 40 juta per bulan. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Sejahtera adalah 10% dikali 40 juta sama dengan 4 juta. Jadi untuk PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Sejahtera sebanyak 4 juta. Contoh soal berikutnya yaitu membahas tentang penghasilan atas peralihan hak atas tanah atau bangunan. Contoh soalnya yaitu pada tahun 2001 Bapak Herman membeli sejumlah tanah dengan harga 60 juta. Pada tahun 2010 Bapak Herman menjual kembali tanahnya tersebut dengan harga 115 juta. Nah, jadi 115 jutanya ini dikurangi sama 60 juta waktu dia awal beli, kan jadinya 55 juta. Nah, 55 jutanya ini termasuk bruto. Nah, untuk menghitung PPh-nya, kan tarif PPh-nya itu 2,5%. Jadi 2,5%-nya ini dikali 55 juta, hasilnya jadi 1.375.000. Jadi itu PPh terutangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you